Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kang kula mulakaken jamaah samawi yang sedang berjalan sebagai perjalanan rohani. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Satu hal yang patut kita syukuri yaitu nikmat sehat. Kemarin sudah nikmat iman, sekarang nikmat sehat. Karena kesehatan itu modal untuk kita beramal, modal untuk kita bisa mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Terkait tentang syukur, ada di zaman Nabi Musa. Ketika itu ada seorang yang selalu beruntung, kehidupannya dikatakan mewah, hidupnya dikejar-kejar harta. Akhirnya capek, pusing, bagaimana caranya supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya lapor kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, berilah dan doakan saya supaya dunia ini tidak mengejar-ngejar saya. Saya mau hidup untuk beribadah. Kata Nabi Musa dikasih tips, janganlah bersyukur. Itu saja tipsnya. Lah kata orang ini, bagaimana saya tidak bersyukur sedangkan setiap hari saya berkelimpahan, setiap hari begitu mudah saya mendapatkan rezeki. Kemudian orang ini pulang karena tidak mendapat solusi. Beberapa saat kemudian datang seseorang yang berpakaian compang-camping, hampir mirip pengemis, mengeluhkan, wahai Nabi Musa, doakan saya supaya saya bisa berkelimpahan rezeki, tidak bisa terus seperti ini, supaya saya beribadah dengan tenang. Kata Nabi Musa, bersyukurlah engkau. Orang ini menjawab, bagaimana saya bersyukur sedangkan kehidupan saya kekurangan seperti ini. Bagaimana saya mensyukuri, dari mana? Akhirnya orang tersebut pun pulang tidak mendapatkan solusi dari apa yang diminta di Nabi Musa tersebut. Beberapa tahun kemudian, orang kaya tadi yang meminta dimiskinkan yakin semakin kaya, sementara orang miskin yang tadi minta kaya semakin miskin. Nah, itu efek syukur adalah salah satunya menambah nikmat, tertambahnya nikmat. Semoga sih kita sehat di sini, diteruskan sehatnya. Amin. Paling ya sakit gak sakit pilek doang sebagai sedikit cobaan supaya laku obat warung, supaya berputar perekonomian Indonesia. Ya semoga sih dengan hadirnya Pak Lurah di sini sebagai rasa syukur juga. Amin. Bukan kabur dari rumah, pusing. Assalamualaikum, assalamualaikum, proposal. Kan aman kan? Itulah awas. Ya semoga bentuk rasa syukur. Kalau itu bentuk rasa syukur, insya Allah semoga beberapa tahun ke depan karirnya bukan hanya sebagai lurah, tapi bisa menjadi wali kota. Amin. Ya Allah, malam makin ya Allah. Ya alangkah indahnya coba gak seandainya Pak Ali Niki jadi wali kota, pasti apa? Jamaah Samawi semakin bergema, bukan hanya di Citangkir tetapi seluruh Cilegon. Ajak kendor Pak Lurah. Poliku langsung. Itu pas. Sambilan. Ini ngebahas dikit Pak. Duduk sambil jalan kita sih ngoceh ini coba makan bakso dia. Susungnya buat apa-apa lah.
Ya, kita mulai nah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya jamil ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah bi riqati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Langsung saos kita baca kalam dari Kalam Suryani. Wingikan ya, Kalam Suryani itu adalah bahasanya para wali. Bahasa para wali untuk berkomunikasi. Di setiap tahun ada perkumpulannya, kumpul di Mekah. Nah, di sana itu bahasa yang dipakai adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani juga nanti katanya sebagai bahasa kita ditanya di dalam kubur sebelum masuk ke surga. Nah, makanya saya berpikir tadi kemarin dijelaskan, semoga sih dengan bahasa Suryani ini pasti ada berkah, pasti ada rahasia di balik ini. Ada satu hadis saya pernah dikatakan maning man tasabaha bi qaumin fahuwa minhu. Barang siapa kita mengikuti satu kaum, maka orang tersebut bagian dari kaum itu. Semoga di sini kata saya kemarin dengan sering mendawakan sedikit-sedikit kalam-kalam Suryani kita sebagai golongan-golongan para wali. Amin. Wa'alaikun 124.000 per masa. Jadi insya Allah kuotanya akan selalu ada. Ada kuotanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ningkane Mama Ghufran rahimallahu ta'ala ning makalah ke berapa ini? Fotometer nomor makalah Robiah keempat di sini dikatakan sahsun zawaqa binadri dali daqoto kafasli fahudda hatta la siyatub al-huda hayun baijun baqoto fi udola walal haqqo nafsan kahan mana duharo akol ain, yang artinya Guru Mama Ghufran rahimallahu ta'ala berkata, seseorang yang menghiasi dengan pandangan membuang kotoran seperti tajamnya pedang, maka usirlah perbuatan keji, jangan berbuat dosa. Kembalilah menuju ke jalan yang benar, hidup mati kekal abadi. Memadamkan kesesatan yang memalingkan hakikat dalam penghamburan. Dengan rendah diri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi anugerah menampakkan durhakanya mata. Orang ngerti. Dia mau kan seperti kalam-kalam yang orang yang dimabuk cinta, yang susah dimengerti, hanya orang yang dimabuk cinta dan pencintanya yang paham. Gitu. Seperti kalam-kalam yang Jalaluddin Ar-Rumi At-Tusi. Wal muradu bi kalamihi man taraka ma ta'al gurur, sapa-sapa ninggal ia siman mata al-gurur, yang meninggalkan barang-barang yang menipu, kesenangan dunia, min basrihi saking matane, wastinabihi min sahwatihi, dan orang tersebut menjauhi dari kesenangan matanya, min sahwatihi, dari sahwat-sahwatnya, tahola anhu, maka akan menjadi bersih. Sepi asal makna, maka akan menjadi bersih anhu saking siman fi basiratihi, ing dalam mata hatinya. Wayat fi unaru sahwati, lan mepes atau lan mati apa cahaya sahwat, allati takrudu anil haq, allati kang takrudu memalingkan ia cahaya sahwat anil haqqi saking hak, wayat harus sumunud dunya, dan dohir apa racun dunya.
min nadrotihi saking peninggalnya atau saking pandangan sinah. Cara bahasa Indonesia ini kan, barang siapa meninggalkan kesenangan dunia dan menghindari hawa nafsu dan mengosongkan hatinya dari tipu daya dunia, maka padamlah syahwat yang berpaling dari hak dan menampakkan tercelah dan pendengarnya. Kula komben kitab keterangan ini kitab karya Imam Al-Ghazali, kitabnya kitab Mukasafal Qulub, membuka hati. Oh, ngeri ya. Iya, Mukasafal Qulub. Enggak hatinya terbuka. Wis pokoknya ngaji wali kan. Sebenarnya salah siji salah loro dengan jadi wali. Insyaallah. Namun ini anak salah siji salah loro jadi wali. Syafaat itu ada syafaat yang diberikan kepada orang mukmin yang bisa menolong. Menawa umpama mangalek jadi wali ningkana surga, iku mun kang ali wadi kuno bisa dijaluk itu monggo sama kita ningkana sama juga bisa dintas hujan dah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ningriki dijelaskan, iklam ya ayuhal insan, ketahuilah wahai manusia, ana nafsa setuhuna hawa nafsu al amaroti bisu itu merentah ning kealaan. Wahia utawi ya amar hawa nafsu a'addalaka minal iblis. Iku luwi ngemusuhi kadua sira minal iblis tenimbang saking iblis. Wa inna ma yataqawi ang pastine dadi kuat alaika asyaitonu apa setan. Di sini kita di dalam diri kita ada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini lebih memusuhi daripada iblis. Iblis masih kecil karena apa? Di luar dari diri kita. Sedangkan nafsu ada di dalam diri kita. Yang kita lawan bukan iblis tapi diri kita sendiri. Itulah susahnya. Ini lebih memusuhi, lebih berbahaya dari iblis. Karena dengan perangkat ini setan itu bisa menggoda kita. Perangkat nafsu. Nah, sedangkan ini kita iki ada dakwah apa ya? Terus, Terus. Soalnya dakwah ini nafsu kan. Ning kitab Qatrul Qais dijelaskan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, nafsu itu ada 7 di dalam diri kita ini. Salah satunya adalah nafsul imarah. Nafsu imarah ini punya di dalam diri kita ini pasukan. Punya pasukan yang bila pasukan ini terlatih, maka kita akan menjadi budak daripada hawa nafsu imarah ini. Kita yang akan menjadi budak, bukan kita yang membudaki hawa nafsu, tapi hawa nafsu kita yang menutup akal pikiran kita, sehingga nurut bawis kayak kebo tercocok hidungnya. Sebenarnya kerbau itu mampu untuk melawan anak kecil yang narik, cuma nurut. Apa nih kan junuduha al-bakhil? Yang pertama itu pelit. Awas ya. Awas aja dingu sifat pelit kun. Lamun sifat pelit kun dingu, awas itu menjadi pasukan semakin kuat. Sekaya apapun akan semakin pelit. Oh, THR aja tahan THR. Oh iya, itu gimana? Kok udah buatan kepikiran kan? Cuma ada yang masih paham ya. Hirsu nomor loro al-hirs mak rakus. Awas Ki. Rakus itu bukan punya pejabat saja. Rakus itu diri kita juga bisa rakus. Apa maning tempatnya pejabat mah? Memainkan anggaran pun anak mau gini ya? Anak iya. Rakus, awas hati-hati.
dalam hal makan mungkin awas hati-hati kita. Bisa juga itu. Nomor telu yang ada di dalam diri kita pasukannya bernama hasad. Ana wong jari biasa tukang ceramah ngomongkan, ana wong tetanggan itu ku kulkas bodoh kegederan. Ana wong selamatan mobil, yakin setruk. Selamatan mobil setruk dewek. Kok apa karena hasud? Awas semit-semit hasud di sini juga awas. Kita belajar setiap kenikmatan itu memang pasti ada yang menghasudi. Siapa yang guru saya makanya kita belajar tidak memandang. Ini kan lagi memandang dengan lisan, dengan maka jangan pernah kita memandang, enak amat. Mau kan akan menjadi racun iblis, senjata untuk iblis. Sudahlah kita pakai kacamata kita lurus. Mau orang itu mendapat kenikmatan, mau orang itu karirnya sangat melesat cepat, ya sudah, biarkan saja. Seperti itu. Wal jahal bodoh, awas bodoh kena jadi ngugin. Salah satu perangkat yang ada dalam diri kita nafsu gitu. Wal kiber, sombong. Kiber, al kibru, sombong. Kiper sombong berarti. Kiper gawang kan. Oh, itu hak kiper. Al kibru gitu, al kibru. Sombong. Sombong itu bukan punya orang kaya saja, orang yang tak punya pun bisa sombong. Nyombongi apa nih? Ya mending umpama ulah saya ada ganteng, nyombongi gantengnya. Senajan nih wong maksiat gak sombong itu. Si ramai biarkan rong botol mabok. Kita tenung botol masih urung apa-apa. Botol apa? Iku sombong, itu bukan dimaksiatkan. Terus asahwat, sahwatku gampang connect, awas kan, awalnya sing mata pada baik, ngedeleng rada iki ya, melakukan rada gel Smith itu langsung ser. Masih ujangan gitu. Oh iya. Anu sing ngomongnya rada halus ser. Awas itu awal-awal dari pandangan mata. Terus yang ketujuh nih nafsu doang. Nafsu itu tempatnya kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dada sebelah kiri 2 jari. Ning iki ning susu di bawah 2 jari. Nafsu itu dada ning tengah dada. Ning tengah dada pas. Mangkane gak ning terakhir gen alkid. Nafsu godok suka marah. Awas suka marah pun jangan dilatih. Itu sebenarnya perangkat nafsu kita. Kalau semakin kuat, semakin besar, kita akan mudah marah. Otak kita nanti akan terjajah dengan kemarahan kita. Semit basirapun salah ngetik padahal kan bisa dihapus ngetiknya. Masih ngetik urung di print. Diperiksa. Goblok amat sih. Adam. Kan diketik masih bisa dihapus. Oh, itu sumpah. Nah, makanya kenapa? Adanya di sini di dada. Makanya kan ketika hasut, ketika marah, ketika sakit kan munculnya di sini nih. Dilus-lus kan ada adem. Paluran sama dalam aduh, setah kurang. Oke, adem los kah? Karena tempatnya ning dada. Komo di istighfar Mas. Siram lagi dadane kok. Astagfirullah. Coba ikut tipsnya. Ngedelang wadon sing rada iki ya. Ikut cara. Insyaallah ada. Tapi aja sembari dipelototi. Iku masalah. Nah itu
memerintahkan kejelekan. Apa? Karena mereka itu ada di dalam diri kita. Setan, iblis itu tidak ada apa-apanya. Nafsu ini lebih memusuhi daripada iblis dan daripada setan. Karena nafsu ini menjadi perangkat, menjadi senjata untuk mengalahkan kita. Kenapa seperti itu? Di sini kata Al-Imam Al-Ghazali diterangkan, li'ana min tob'i nafsi, karena sesungguhnya dari tabiat kita. Tabiat itu adalah perangkat yang sudah ditanam di dalam diri kita. Kalau di komputer itu sudah di aplikasinya wis gawane aplikasi. Ketika kita menginstal Windows, nah di situ udah perangkat lainnya itu udah ada semua. Kabel segawan terperangkat di dalam diri kita juga sama. Apa perangkat dalam diri kita itu? Al-amnu iku merasa aman, santai, wikolah masih urip kan masih dawa. Mobil 5 tahun setoran lunas insya Allah. Orang mikir gua syukur belum tentu urip padahal. Merasa aman, urip masih dawa. Di dalam SK masih dawa, tak panjang aku mana. Arab kena nyicil kian, iku merasa aman arahnya. Ya termasuk kita sama, kita ngomong doang gitu. Terus wal ghaflatu, lalai, suka lupa, manusia yang perangkat dalam diri kita wajar. Makanya ngaji kumpul supaya ingat man. Oh, mengkono. Saya di sini bukan bisa sama. Mungkin bapak-bapak di sini, emas-emas pasti lebih bisa dari saya. Cuma perangkat dalam diri kita itu suka lupa. Ketika duduk di sini ingat kembali. Oh, iya benar. Saya juga sama, ketika duduk di sini ingat kembali. Kita sampai berdebu kan. Kula masih gitu gretak paling di lemari. Berhubung nih kan ngaji di biak mana di dalam mana nih pas nih. Di dalam wah ana di muka safal kulo bukan pembahasan gitu. Warohatu, suka istirahat, kan gak ikis dodok maning, ngegolong maning, wekane bengki maradaman, penggim badannya, istilah harap tidur dingin, anu neko acara zikiran ini, wekane rada atis gitu, kono lamun atis ke badan kita masuk angin, ya istirahat maning. Itu sudah perangkat diri kita yang harus kita lawan. Kecuali karena kayak kamu Ustaz Samsul ini jadi nggak geder-geder, ya masa mereka geder-geder kan? Ya sih, Al-Quran kan orang tegar. Akhirnya kan asal kau dulu ya. Wal fitratu lan lambat. Mulai nikah ngalah jam 10, lama iki mengenai kolah jam 10:30 tengah. Awas itu, karena kita tertanam di dalam diri kita. Dari paluran kan kita kan lurah, tekan jam sahur apa? Awas bro, itu perangkat yang nantinya kalau kita turutin terus menerus kita akan terjajah oleh aplikasi itu. Wal kasalulan males. Pasti ada dalam diri kita malas kan? Ya malas beramal, ya malas wirid ningkene bae wani rong jam wirid sambil ngaji. Jajal ning omah. Wirid dhewe kan. Ora bakal pasti ngekelega HP. Scroll. Bisa ora scroll YouTube. Pasti tinggalnya pemakane paksa diri kita untuk hadir di sini. Seminggu rong jam tinggalnya lumayan daripada di rumah. Yakin kulaga sami di rumah buat kiat rong jam nih.
Fad'uha batilun wa kullu shay'in minha ghururun. Semua itu mengajak kepada kebatilan, kerusakan yang tadi itu. Kepengen istirahat keselok wasu kemis maningga masih nana jarego kita kepengen istirahat. Kok kemis maning masih anak, kemis maning masih anak terus be. Semua itu mengajak kebatilan. Wa in radita anha wa tabata amroha halakat. Ketika kamu ridho dengan perintah-perintah yang di atas dan kamu mengikuti halakta, maka kamu akan menjadi rusak. Wa in ghafalta min muhasanatiha gharaqta. Kalau kamu tidak meneliti apa yang ada dalam diri kamu, seperti rasa malas harus dilawan, rasa bodoh harus dilawan, rasa marah harus dilawan, gharaqta, maka kamu akan tenggelam. Wa ajasta an mukhalafatiha, dan kamu akan sulit untuk menghindari ajakan yang ada dalam diri kita. Sulit kalau tertanam kuat. Makanya hati-hati, belajar. Aduh, masih dalam. Dinum kopi ning Ustaz. Dan itu semua hawaha qadata ilanar, yang ujung-ujungnya semua itu menuntun kita kepada neraka, menuntun kita ke tempat kembali yang bukan tempat kita. Walaisa li nafsi marjuun ilal khair, walaisa lan ora ana li nafsi iku kedua nafsu marjuun iku kembali ilal khair. Awas, kalau kita sudah terbiasa bermaksiat, maka maksiat itu akan menjadi candu, dan kalau sudah menjadi candu, kita akan susah terlepas dari candu itu. Susah akan terlepas, kecuali Allah yang akan membuat kita lepas dari situ. Wahia rasul balaya, dan yang disebutkan tadi adalah pangkal dari bahaya. Wa ma'danul fadihati, dan panggonan aib. Wahia khojanatul iblis, tempat-tempat yang tadi rasa marah dan lain sebagainya itu adalah khojanatul iblis, gedonge iblis. Ningkono iblis bersemayam, ningkono iblis berbisik, seolah-olah kita memberi ruang kepada iblis kalau kita nurut apa yang diperintah, mau kan dibisiki iblis kan. Wa ma'wakulu syari la ya'rifuha ila khaliquha, dan tempat-tempat keburukan itu tidak diketahui tempat keburukan tersebut ila khaliquha, angin sapa sing ngedadekaken keburukan. Al-Qur'ane wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wattaqu wadiya sira kabeh Allah in Allah innallaha setuhune Allah khabirun iku zat kang waspada bima ta'malun, kelawan barang kang ngamal sira kabeh, yakni minal khairi wasari, tegese dari kebaikan dan keburukan. Jadi Bapak-bapak, saudara semantan niriki, sahabat-sahabat sekalian, mari kita sering berintrospeksi diri, mari kita sering meneliti bila ada ajakan-ajakan, bila ada desakan-desakan yang tadi disebutkan. Desakan itu ada dalam diri kita yang dikuatkan dengan bisikan setan, maka lawan. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi pengingat khususnya dari untuk saya pribadi dan umumnya untuk sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.